Untuk semua RC car yang saya pakai kontrolnya pakai ini, transmitternya Radiolink tipe RC4GS. Transmitter ini memiliki keunggulan, salah satunya adalah bisa dipakai untuk mengendalikan hingga 10 RC. Tinggal dipilih aja yang mana yang diperlukan. Dan sekarang salah satu receivernya sedang bermasalah. Cue intro. Oke, ini RC car yang saya pakai. Yang ini all wheel drive dan videonya sering dilihat. Jika pengen tahu bagaimana aksinya, bisa lihat di kartu di sini. Dan ini RC car real wheel drive, yang artinya penggeraknya hanya roda belakang aja. RC ini cocok banget buat ngedrift. Karena saya orangnya pelupa, makanya di sini saya tulisin angka 2 supaya ingat kalau misalkan nyalain remote-nya itu selalu di model 2. Contoh. Dan selalu ingat, selalu nyalain remote-nya dulu, baru nyalain receiver-nya. Untuk Radiolink sendiri, tipe receivernya itu adalah R6FG. Sekarang yang jadi masalahnya adalah saat modelnya ini diganti menjadi model 1, harusnya receivernya yang ini juga nyala. Tapi jika kita nyalakan, lihat, receivernya tidak menyala. Jika didiagnosa, pada saat menyalakan RC car-nya ada bunyi beep dari ESC yang menandakan bahwa dia aktif, tapi receivernya nggak nyala. Dan saya nggak ada basic elektronik ataupun bisa elektronik, cuman kalau misalkan dilihat dari penyakit seperti ini, jika kita runut dari kabelnya sendiri, maka bisa kita lihat bahwa dengan hidupnya ESC ini berarti dia dapat power dari baterai, sehingga baterai dan di ESC sendiri ada koneksi. Tapi jalur dari receiver Radiolink ini dia dapat powernya itu, supply powernya itu melalui ESC, sehingga kalau bisa disimpulkan sepertinya jalur kabel dari ESC ke receiver ini mengalami masalah. Oke, sekarang mari kita konfirmasi apakah betul ESC yang bermasalah atau justru malah receivernya yang bermasalah. Sebelumnya saya minta maaf karena metode ini kemungkinan bisa dicoba jika ada 2 RC atau 2 ESC atau 2 receiver. Kalau untuk metode selain ini, jika ada yang tahu bagaimana cara untuk mengecek mana yang rusak, silahkan komen di bawah ya. Pertama, kita cabut dulu kabel dari kedua receiver. Karena yang awalnya kita tahu receiver yang ini bermasalah dan komponen ESC, motor, baterai, sama receiver ini tidak bermasalah, coba kita sambungkan ESC dari sini ke receiver yang bermasalah tadi. Kalau saya tips untuk mengingat kabel mana yang kemana, selalu diingat steering satu. Dan si posisi pin menghadap ke arah gimana ya? Oke, kita balik dulu. Steering 1 dan si posisi steering ke 1 dan si
posisi logam menghadap atas. Kemudian ini kabel ESC ke posisi 2. Oke. Karena ini receivernya untuk model 1 tadi, kita pastikan dulu di transmitter model 1. Kita coba nyalakan. Oke, ternyata si receivernya nyala di model 1 tadi. Sekarang kita matikan lagi. Sekarang yang perlu dipastikan adalah ESC dari model 1 tadi, apakah dia bisa menghidupkan receiver di model 2 tadi. Selalu ingat, tiring 1, posisi atas, kemudian ESC di yang kedua. Oke, kita pindahkan dulu ke model 2. Sekarang kita coba nyalakan ESC-nya. ESC dia nyala, receiver dia gak nyala. Dari tes barusan bisa disimpulkan untuk sementara ini bahwa si ESC-nya itu bermasalah. Karena saya bukan orang elektrikal dan saya gak ngerti sama listrik, saya nggak bisa ngebongkar ESC-nya. Yang jelas saya ada toko langganan di Tokopedia. Ini bukan endorse ya, ini benar-benar bukan di endorse. Saya beli partnya pakai uang sendiri, cuman karena si tokonya itu benar-benar salah satu toko yang benar-benar responsif dan good seller, recommended. Link lihat di bawah. Oke teman-teman, ini dia toko di Tokopedia Aerial 189. Jika butuh part RC, cek aja, search aja Aerial 189. Sekali lagi, ini bukan endorse, cuman saya mempromosikan seller yang benar-benar recommended. Surpass Hobby ini ESC-nya 60 ampere untuk brush motor. Lihat bonus pin pengunci. Thank you seller, cuman sayangnya saya pakai magnetic post. By the way, love the gesture, thank you. Ini salah satu ESC hemat Surpass Hobby, mereknya ESC ini brush karena saya pakai motornya motor brush. Jangan sampai lupa saat teman-teman mencari ESC harus dicocokkan sama motornya juga. Paling enak kalau misalkan ada budget sih belinya yang combo ya, ESC plus motor juga, brushless yang paling asoy. Cuman karena waktu itu saya udah bangun kit ini pakai motor yang brush, jadi ya lagian kit ini termasuk kit yang saya bangun dengan budget yang ekonomis, kit second laku curhat. Oke, kita langsung coba, semoga aja cocok. Dan pemasangannya juga cukup simple, tidak perlu jadi ahli elektronik buat masangin ini semua, tinggal ikutin aja semua konektor yang sesuai. Cabut konektor yang ini, konektor ke motor dari ESC-nya, kemudian cabut konektor ke baterai. Sip. Sekarang, oh iya, satu hal yang perlu diingat juga, untuk tiap ESC itu konektor ke baterainya beda-beda. Lihat, ini pakai T konektor baterainya, sedangkan dari ESC-nya dia pakai konektor 2 pin biasa. Maka dari itu saya perlu adaptor biar bisa konekin dari ESC ke baterai. Sip.
sebenarnya untuk motor ini ada hubungannya sama saat kita trigger di pistolnya ini, saat kita trigger di remote-nya ini, saat kita pencet mendekati kita, apakah dia maju atau mundurnya itu ditentukan dari cara kita koneksiin dari motor ke ESC. Untuk sekarang kita samain aja dulu warnanya, karena jika ada perbedaan nantinya bisa diganti saat kita setting. Selubung ini penting ya, supaya saat dikoneksikan tidak terjadi konslet. Jika pengen lebih aman bisa dikasih slot tip, tapi untuk sekarang kita coba koneksi dulu ya. Ingat, steering 1 sama-sama S dan ESC di 2, dan kondisi yang metal menghadap ke atas. Sebenarnya ini lebih ke arah apa namanya, kutub positif, negatif dan lain-lain kayak gitu, cuman ini merupakan rumus katanya yang ternyata benar juga. Proceed with caution aja ya teman-teman. Oke, semuanya udah koneksi, motor udah connect, baterai udah connect. Sekarang kita coba on kan. Nyala teman-teman, mantap. Oke, ada satu kesalahan yang benar-benar fatal juga jika sampai keliru. Di sini teman-teman bakal lihat jumper ya, ada tulisan NIMH dan LI. Ini dimaksudkan untuk memilih tipe baterai apa yang teman-teman pakai di RC-nya. Untuk yang saya ini kebetulan pakai baterai LiPo, jadi kita pakai yang LI, jumpernya di LI ini. Oke, sudah model 1. Ini settingannya kita perlu cek dulu. Yang pertama adalah dari untuk receiver dari Radiolink ini dia udah punya gyro built-in ya. Lihat, digoyang-goyang ban depannya ikut goyang juga, goyang-goyang ban depannya ikut goyang, goyang-goyang ban depan ikut goyang, goyang lagi. Kita perlu mastiin bahwa putaran dari steering ini, maka dia udah mentok sama kemampuannya sedikit. Kita putar. Oke, arahnya udah sesuai. Sepertinya terlalu berlebihan. Oke, untuk materi settingnya mungkin bisa di video lain kali. Saya coba setting cepet aja supaya mengetahui bahwa si ESC ini benar-benar oke untuk dipakai. Oke, ESC-nya sudah terpasang dengan baik dan benar. Sekarang tinggal kita rapikan dan buka ESC lama. Ya, proses penggantian ESC sudah selesai.
gas sih. Kalau diperhatikan roda yang ini dia bisa ikut berputar karena drive shaftnya patah. Tapi itu untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya harap apa yang saya praktekkan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram di sini. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.